Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian. Hari ini, Senin 30 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka,
tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa negeri itu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain dari Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pengalaman ditolak merupakan pengalaman yang tidak mengenakan. Siapapun pasti tidak menginginkannya. Penginjil hari ini berkisah tentang Yesus ditolak di tempat asalnya. Penolakan itu terjadi ketika Yesus membaca dari kitab Nabi Yesaya, dan di sana ada nas yang tertulis tentang siapakah Dia. Dari nas itulah yang membuat mata semua orang di rumah ibadat tertuju kepadanya. Awalnya mereka sangat mengagumi kata-kata indah yang keluar dari mulut Yesus, dan mereka membenarkannya. Ada juga rasa heran, dan mulai menghubungkan Yesus dengan orang tua dan sanak keluarganya yang mereka kenal. Dan mulai muncul kejengkelan. Meskipun demikian, Yesus terus mengajar, yang kemudian membuat mereka sangat marah akan segala kebenaran dari pengajarannya. Para sahabatku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mengalami pengalaman penolakan. Entah itu secara langsung maupun tidak langsung, entah dengan cara halus maupun dengan cara yang barangkali kasar. Pertanyaannya, ketika kita mengalami penolakan, apakah kita pernah mengingat peristiwa Yesus ditolak? Sahabat-sahabatku yang terkasih, jika kita mengalami hal serupa dan kita berlari pada Yesus, tentunya kita akan merasa kuat. Pengalaman penolakan tidak boleh membawa kita pada keterpurukan. Pengalaman penolakan haruslah menjadi batu kuat sebagai tempat berpijak, sebab dengannya kita akan terus melangkah, berjalan lewat dengan tegar menuju harapan dan impian kita. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Mampukanlah kami untuk kuat melewati setiap pengalaman penolakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lindungilah saudara-saudari kami yang sedang berada dalam peperangan, bencana alam, kelaparan, dan mereka yang dirundung kemalangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit, hiburlah yang berduka, kuatkanlah yang lemah dan tak berdaya.
Jamahlah mereka yang sedang menderita COVID. Tambahkanlah iman, harapan, dan kasih mereka kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Persatukanlah keluarga yang sedang terancam keutuhan rumah tangganya, dan karuniakanlah anak kepada keluarga-keluarga yang sedang menantikannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa permohonan pribadi kami, ya Tuhan, dan doa permohonan keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat, kesehatan, dan rejeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu, lenyapkanlah virus ini, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.